Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita sama-sama membaca Alkitab. Sebelum itu kita satu dalam doa. Ya Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Pada saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sebagian kebenaran berita firman-Mu. Biarlah Engkau kuasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu itu tidak akan lalu begitu saja, melainkan boleh makan tempat di hati kami masing-masing, dan dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Bagi hamba-Mu yang Kau utus pada saat ini, biarlah pengurapan Roh Kudus-Mu mau bekerja atas hamba, agar hamba-Mu ini boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih jauh ya Bapa, kami memohon ampun atas setiap salah dan dosa-dosa kami yang sudah sering kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Alkitab. Markus 16 ayat yang ke-8b. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paskah kali ini menceritakan berita kudus dan tak terbinasakan. Sejarah bangsa Israel kerap kali dibubuhi dengan catatan kelam tentang kejahatan dan pemberontakan mereka pada Yahweh. Bangsa itu sepertinya tidak menunjukkan identitas bangsa pilihan. Maka tampillah para nabi menegur dengan keras perlakuan mereka. Nabi-nabi Israel umumnya menyampaikan berita-berita penghukuman, kejatuhan, dan petaka yang melanda negeri mereka. Jangankan menerima, mendengarnya pun terasa menyakitkan. Pasti karena ini adalah jenis berita yang menyedihkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 3 tahun terakhir ini kita sering menerima berita yang tidak menyenangkan. Media-media menyampaikan tentang meningkatnya penyebaran COVID-19. Kematian akibat virus ini telah menyentuh angka jutaan jiwa. Belum lagi berita-berita hoaks dan ujaran kebencian yang beredar di media sosial. Berita seperti ini selain tidak enak didengar dan menakutkan, juga melemahkan semangat hidup setiap orang. Tetapi hari itu, Maria Magdalena dan perempuan lain bergegas. Para murid begitu bersemangat. Kenapa? Karena ada berita penting, kabar sukacita yang sungguh sangat bernilai. Markus begitu istimewa menamakan kebangkitan Yesus sebagai berita kudus dan tak terbinasakan. Makna berita ini begitu mengagumkan. Ia tidak akan lenyap dan terhapus dari catatan sejarah dan dari pemberitaan dunia. Ini adalah berita yang paling viral di zamannya dan berita yang tetap aktual hingga kini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tak ada berita seperti ini sebelumnya. Ini adalah spesial. Keselamatan yang dari Allah diberikan untuk manusia, untuk seluruh dunia. Karena itu, jangan hanya didengar di sini,
jangan hanya disampaikan di Yerusalem, tapi harus disampaikan dari timur ke barat, bahkan harus diberitakan sampai ke ujung dunia. Demikianlah Paskah begitu menarik untuk diberitakan. Murid-murid, rasul-rasul bersukacita mewartakannya. Mereka tidak peduli tentang tantangan, ancaman, dan bahaya yang dialami. Mereka bersedia dipenjara, dihukum, bahkan mati syahid demi berita itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika itu adalah berita sukacita, maka tak ada yang merampas sukacita itu dari mereka yang memberitakannya dan bagi mereka yang mendengar dan menerima. Maka jadilah saksi bagi Kristus yang bangkit dan rayakanlah Paskah dengan spesial mulai dari keluarga kita. Berita Paskah harus diceritakan pertama-tama dalam keluarga agar setiap generasi sampai kapanpun mengenal dan mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jikalau kita benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus yang sudah bangkit dan hidup, mari kita buka hati, terima Yesus. Sekali lagi buka hati, terima Yesus, dan rasakan kasih Yesus mengalir dalam hidup kita dan keluarga kita. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Kita satu dalam doa. Ya Yesus Kristus, kami bersyukur karena karya selamat-Mu untuk kami. Engkau layak jadi juru selamat kami, dan ajarlah kami tidak menyia-nyiakan kebangkitan-Mu, tapi tetap bersemangat menjadi saksi bagi-Mu dan memberitakannya mulai dari keluarga kami. Amin. Selamat Paskah. Shalom.